Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sikinasi, NIM 24, Angkatan 2018, ingin memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pemeriksaan kolinesterase sebagai deteksi gangguan fungsi hepar pada petani penyemprot pestisida di Desa Bulu Payung. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama dari bab 1 yaitu latar belakang. Menurut WHO, penggunaan pestisida semakin lama semakin meninggi, terutama di negara berkembang seperti di Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Latin. Tetapi negara-negara berkembang ini hanya menggunakan 25% dari total penggunaan pestisida di seluruh dunia. Sedangkan dari Permeker nomor per 30 men 1986 pasal 2 ayat 2A menyebutkan untuk menjaga efek yang tidak diinginkan, maka dianjurkan agar supaya tidak melebihi 4 jam per hari dalam seminggu berturut-turut dalam menggunakan pestisida. Yaitu selanjutnya, salah satu penyebab terjadinya keracunan pestisida adalah petani kurang memperhatikan penggunaan alat pelindung diri atau APD dalam melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana gambaran kadar kolinesterase dalam darah penyemprot pestisida? Apakah dampak negatif dari penggunaan pestisida secara tidak bijaksana? Apa penyebab terjadinya keracunan pestisida bagi tubuh manusia? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum untuk mengetahui kadar kolinesterase dalam darah pada petani penyemprot pestisida di Desa Bulu Payung, Kabupaten Cilacap. Yang kedua, ada tujuan khusus. Yang pertama, tujuan mengetahui untuk lama terpaparnya petani penyemprot pestisida di Desa Bulu Payung, Kabupaten Cilacap. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dampak negatif dari penggunaan pestisida secara tidak bijaksana. Yang ketiga, ada untuk mengetahui penyebab terjadinya keracunan pestisida bagi tubuh manusia. Yang selanjutnya ada manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat tentang penggunaan pestisida serta dampak yang terjadi pada aktivasi enzim kolinesterase. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dinas terkait untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga dampak negatif dari penggunaan pestisida dapat diminimalisir. Yang selanjutnya ada keahlian penelitian. Keahlian penelitian ada 3, yaitu dengan judul Analisis Kadar Kolinesterase dalam Darah dan Keluhan Kesehatan pada Petani tentang kilometer 9 kota sungai penuh. Yang kedua, analisis resiko penjahanan pestisida terhadap kesehatan petani. Yang ketiga, faktor internal yang berhubungan dengan kadar kolinesterase pada darah petani kentang di Gapoktan Al-Faruq, Desa Patak, Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo tahun 2016. Yang selanjutnya ada bab 2. Bab 2 landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mengenai pengertian kolinesterase. Kolinesterase adalah suatu enzim yang terdapat pada cairan seluler yang berfungsi menghentikan aksi akce dengan jalan terhidrolisis menjadi kolin dan asam asetat. Yang selanjutnya, pengertian pestisida. Pestisida adalah substansi atau zat yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Berdasarkan asal katanya, pestisida berasal dari kata Inggris yaitu purge, berarti hama, dan cida, berarti pembunuh. Peranan pestisida dalam pertanian. Berdasarkan Anonymous tahun 1993 dalam Afrianto 2008, pestisida merupakan bahan kimia yang sering digunakan untuk mengendalikan perkembangan atau pertumbuhan dari hama, penyakit, dan gulma. Tanpa menggunakan pestisida akan terjadi penurunan hasil pertanian. Yang selanjutnya, pengaruh pestisida terhadap kesehatan manusia dapat dibagi menjadi pada syaraf, pada hati atau liver, pada perut, pada sistem kekebalan, pada sistem hormon.
Yang selanjutnya ada gejala-gejala yang timbul akibat keracunan pestisida, yaitu kelelahan, lemah berlebihan, kulit terasa terbakar, keringat berlebih, perubahan warna pada kulit, penglihatan menjadi kabur, biji mata mengecil dan membesar, mual, muntah, diare, perut kejang atau sakit perut, kesulitan bernafas, dada terasa sakit, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teori dibagi menjadi pestisida. Pestisida dapat terpapar pada lingkungan dan manusia. Dampak akibat pestisida yaitu pada manusia ada pada syaraf, penyakit pada hati, penyakit pada perut, pada sistem kekebalan, pada sistem hormon. Gejala-gejala yang timbul dalam akibat terpaparnya pestisida yaitu kelelahan, mual, muntah, diare, perut kejang, lemah berlebih, keringatan berlebih, perubahan warna pada kulit, penglihatan kabur, kesulitan bernafas, dada terasa sesak. Yang selanjutnya ada kerangka konsep. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu dibagi menjadi dua variabel. Yang pertama, variabel bebas adalah deteksi gangguan fungsi hepar pada petani penyemprot pestisida. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pemeriksaan kolinesterase. Hipotesis, adanya gangguan antara fungsi hepar pada pelaku penyemprotan pestisida. Adanya gangguan lain yang terjadi pada pelaku penyemprotan pestisida. Yang selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Dibagi menjadi jenis dan rancangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif untuk mendapatkan gambaran kadar kolinesterase dalam darah dengan metode kolinesterase kit, sedangkan untuk mengetahui keluhan kesehatan umur dan lama bertani, teknik wawancara dan observasi dengan alat bantu kuesioner untuk mengetahui tingkat keracunan. Yang kedua ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2021 di Puskesmas Baturaten 2. Yang ketiga ada variabel penelitian, variabel bebas, deteksi gangguan fungsi hepar pada petani penyemprot pestisida. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pemeriksaan kolinesterase. Selanjutnya ada populasi. Populasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah petani penyemprot sayur yang menggunakan pestisida yang diambil dengan secara acak. Yang selanjutnya ada sampel. Sampel yang digunakan adalah sampel petani penyemprot sayur yang diduga terpapar pestisida sebanyak 10 sampel yang diambil secara acak dan secara diambil di pembuluh darah vena. Yang selanjutnya definisi operasional, yaitu menjelaskan tentang kolinesterase adalah suatu enzim yang terdapat pada cairan seluler yang berfungsi menghentikan aksi acer dengan jalan terhidrolisir menjadi kolin dan asam asetat. Selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Yang pertama alat dibagi menjadi tabung reaksi, label nama, kuvet, spuit, tourniquet, tabung vakum, rak tabung reaksi, tisu, kapas kering, kapas alkohol, dan plester. Sedangkan bahan yang digunakan adalah darah vena, aquades, reagen kolinesterase, reagen drap-in. Selanjutnya ada prosedur kerja. Prosedur kerja yaitu pipet sampel sebanyak 0,10 ml, tambahkan 1 ml distillated water, masukkan ke dalam test tube 1 dan tutup rapat. Pipet 0,5 ml bromothymol solution, masukkan ke dalam test tube 2. Pipet 0,01 ml darah sampel dan masukkan ke dalam test tube 2. Pipet 0,5 mm lovibond substat ke test tube 2, kocok dan tunggu beberapa saat. Masukkan test tube 1 ke dalam kuvet komparator sisi kiri dan test tube 2 ke dalam kuvet komparator sisi kanan. Kemudian bandingkan dengan warna yang ada di komparator dan lihat hasilnya. Yang selanjutnya ada jenis pengumpulan data. Data hasil pemeriksaan kolinesterase dalam darah petani penyemprot pestisida di Desa Pelupayung. Yang selanjutnya ada analisis hasil. Analisis hasil menggunakan uji chi-squad. Yang selanjutnya ada bagian alur penelitian, yaitu pemeriksaan kolinesterase sebagai deteksi gangguan fungsi hepar pada petani penyemprot pestisida di Desa Pelupayung yang diambil dengan sampel random sampling. Setelah itu diperiksa
melalui pemeriksaan diambil dengan simple random sampling dengan pemeriksaan kolesterase menggunakan sampel darah yang diamati menggunakan pengukuran data, yaitu seterusnya dianalisis data. Dan selanjutnya ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian diambil dari bulan April sampai September. Yang selanjutnya ada rincian biaya penelitian. Biaya penelitian ditotal untuk seluruh bahan, alat, perlengkapan, semua total dengan 610.000. Sekian dari saya, terima kasih.